Jerome, Yes. gue bisa bilang lo itu sangat tepat menurut gue ya Oke. untuk hal yang berhubungan dengan self discovery. Oke. You discover yourself through your experience. Oke. Dari penyiar radio, kerja di law firm, terus ada di seni peran, terus you stay where you are now. You also a good businessman, I heard. Ada Hopefully. beberapa. Dan umur masih muda di bawah 30 tahun, tahun 2024 ini, tuh menurut gue lo tahu apa yang lo pengenin dan lo menikmati proses itu. What do you think? Ya, gue tahu siapa yang gue pengen itu benar. Tapi ya pasti untuk mencapai apa yang kita pengen kan banyak naik turunnya gitu. Dan gue selalu berusaha apapun yang gue lakuin itu gue mikir dulu selain dari benefit yang gue dapet, apakah itu membuat gue bahagia. Dan dari situ ketika gue udah realize oh ini mungkin akan membuat gue bahagia, akan gue lakuin gitu. Walaupun ujung-ujungnya berhasil atau enggak ya itu nanti aja, yang penting pada saat gue ngelakuinnya itu bahagia gitu sih. Jadi if I even fail, at least I know I was happy doing it. So that happiness things is what matters most for you, gitu. Yeah. On the top list. Iya, on the top list. Ya. Why? Karena Kan ada orang yang misalnya gini ya, sorry. Ada orang yang lihatnya this is opportunity. Apakah gue nanti akan bahagia apa enggak? Ini kesempatan mesti gue ambil. Menarik melihat lo mempertimbangkan happiness as your top priority before you make some decision. Ya. Karena kadang gue berpikir mungkin ini kedengarannya klise ya, tapi life is short. Ketika gue nggak mau misalnya kayak gue lagi ngelakuin hal yang kayak gue nggak suka banget, tapi kayak this is a opportunity, terus tiba-tiba ketika gue lakuin amit-amit mati gitu, I was doing something I didn't like gitu, but I think kayak it's a good opportunity. Tapi ketika gue kayak berpikir ya udah kalau gue ngelakuin ini karena gue tiba-tiba gue mati, ya at least I was doing something that's bikin gue bahagia gitu. So the happiness factor is always matters for you. Yes. Ya. Kenapa itu jadi hal yang paling penting selain tadi semua orang nggak tahu kapan mau mati, tapi itu menjadi your big concern? Karena mungkin juga pengalaman kali ya. Udah pengalaman hidup, walaupun hidup gue belum panjang as you mentioned before, not even 30. Tapi melihat hidup orang lain kayak contoh, melihat hidup ayah gitu ya. Dia selalu he was a very good father dan lain-lain, dan tapi dia selalu tuh kayak kerja keras untuk keluarga gini untuk melihat untuk supaya keluarga bisa bahagia dalam pemikiran dia gitu. Tapi kadang gue berpikir kayak dia bekerja sekeras itu, apakah dia bahagia nggak sih sebenarnya gitu. Jadi dari situ gue belajar dan masih belajar sampai hari ini. Mungkin kadang harus egois sedikit. Kayaknya gue juga harus bahagia, dan kadang gue berpikir ketika gue bahagia mungkin gue bisa lebih membuat bahagia orang lain bahagia gitu. Kayaknya begitu. Jadi berdasarkan dari pengalaman, gue dulu pernah kerja yang as you mentioned before di law firm contohnya, itu gue sama sekali nggak bahagia. Berapa tahun ya? Setahun doang. Habis itu sound juga like hell, no? If you're not feeling happy gitu kan? Iya, like hell banget. Karena gue melihat kayak rekan kerja yang lain, mereka itu sangat gigih gitu, sangat wah gitu. Kok gue nggak bisa kayak gitu? Ternyata karena ya gue nggak punya faktor kebahagiaan saat melakukannya, gue merasa itu. Jadi gue decide untuk ya gue nggak mau ngelakuin apa yang nggak membuat gue bahagia, walaupun mungkin memang bila lanjut kerja di situ semua akan aman, nyaman, safe, opportunity bagus.
Tapi ya gue coba tinggalin aja. Gitu sih. Nggak ada regrets? Enggak. Tapi pernah regrets dalam hidup? Regrets, I've had a few. Ya pasti ada lah regrets, tapi tapi too few to mention. Okay. Because you're always seeking for your happiness moment gitu ya. Yeah. Ada lah pasti regrets ketika gue kayak melakukan kesalahan yang ya pasti itu regret lah. Lama nggak perasaan itu? Seminggu lah. Seminggu. Terus itu lo moving forward. Lo kan extrovert ya. Lumayan. Terus bisa lebih tenang. Ya kelihatan di segala macam yang lo lakuin dalam pekerjaan lo. Kelihatan extrovertnya tebel ya. Kelihatan ya. Tapi ya kayak memang gimana ya? Mungkin perbedaan extrovert, correct me if I'm wrong, kan kalau introvert mereka nge-charge pada saat sendiri dan dikeluarin pada saat lagi banyak orang. Dan ya memang gue sebaliknya gitu, gue ketika lagi rame gue nge-charge diri sendiri untuk ketika gue di rumah sendiri gitu ada energinya. Mungkin kenapa makanya gue nggak pernah bisa single kali ya. masih dong nggak tahu deh. Gitu. Oke. Dan ketika lo into it, lo bisa jadi kayak nggak berhenti gitu to express your feeling, your thought. Ya kan? Yeah. Dan di banyak kesempatan ya kalau gue melihat beberapa kali kita ketemu. Moody juga gak sih? Moody gak ya? Pasti moody sih. Cuman mungkin gue berusaha untuk gak kasih lihat gitu. Mungkin harus tanya mantan-mantan kali ya. Jerome moody gak? Think about it. Mungkin ya, mungkin moody sedikit. Tapi gue berusaha untuk gak kasih lihat. Diem aja kalau kayak kenapa sih? Misalnya ada yang nanya kenapa sih? Gitu. Baru kelihatan ya baru kayak kasih lihat lagi gitu. Yang gue tahu ya dari banyak orang-orang yang blasteran. Kadang-kadang mereka suka kebingungan. Gue tuh lebih kemana sih, Indonesia atau? Ya. Gue random aja nih pertanyaannya dulu. Ya, betul banget. Lo ngerasain itu juga? Bener sekali. Gue orang Sunda apa orang Jerman? Bener banget. Kayak kalau di dunia ini nggak ada yang namanya kaca ya, buat ngaca gitu. Gue nggak bakal tahu kalau gue ada campuran orang lain gitu. Gue inget banget masih punya memori pada saat kecil. Kadang gue ngaca, muka gue beda ya gitu. Gue bilang di mana pantas gue di treatnya juga berbeda, positif dan negatif. Cuman lama-lama ya gue mencoba untuk appreciate dan mencoba untuk kayak menerima diri ya memang gue berbeda gitu. Tapi kalau ditanya ya gue emang orang Indonesia karena gue berpikir dalam bahasa Indonesia, tumbuh besar di sini gitu. Dan itu dan orang kadang suka berpikir kayak lu bule gitu. Dan ketika mereka ngeliat gue bule, tapi mereka tuh salah. Kalau gue ke Eropa atau kemana negara yang isinya bule semua, mereka ngeliat gue Asia gitu. Jadi nggak pernah ada rumah, mungkin harus ke Kazakhstan kali tengah-tengah. Nggak tahu. Jadi memang ya I have to accept that gitu kalau gue berbeda. Tapi justru gue belajar ketika gue tumbuh besar, perbedaan ini bisa gue gunakan sebagai sesuatu yang positif. Gue juga baru tahu tentang perasaan-perasaan itu ketika gue menikah dengan istri yang juga blasteran. Terus dia ngomong ke gue, dan juga ada teman-teman yang sama. Dia bilang, tahu nggak sih kalau kami tuh juga suka kebingungan. Kemana nih? Kalau suruh milih juga bingung. Pernah ada di persimpangan itu juga? Bingung. Tapi bingung dalam arti identitas gitu ya, kayak kadang tanpa disadari gue juga sangat memegang
beberapa budaya-budaya yang dari luar sana gitu, yang kayak memang gue terapin sampai hari ini. Tapi seperti apa? Seperti kayak soal hubungan antar pertemanan, antar pasangan, antar orang tua, sangat berbeda kan dengan hubungan yang ada di sini gitu. Tapi gue juga sangat memegang dan menerapkan budaya-budaya yang ada di sini yang diajari oleh ayah gitu. Iya. Jadi ada bagian ini yang gue pegang, bagian ini yang ya campur lah. Tapi kalau disuruh pilih itu udah jelas banget dari kecil gue sama sekali nggak mengidentifikasikan diri gue sebagai orang luar, tapi sebagai orang Indonesia yang memang mau nggak mau sedihnya tidak bisa sepenuhnya diterima sebagai orang Indonesia gitu. Tapi ya itu harus gue terima. Kayak apa sih? Ceritain dong. Ya pasti perasaan sedih itu kayak lu bukan orang Indonesia tau nggak? You're not belong to us. Pastilah. Kayak gimana sih? Di masyarakat yang luas ini kan pasti banyak orang yang sangat tertutup pemikirannya. Jadi mereka kayak mostly melihat orang kayak gue kayak ya lu mau gimana pun nggak bakal bisa jadi orang Indonesia gitu. Tapi untungnya nggak sebanyak orang yang seperti itu. Dan tumbuh besar gue udah sering banget melewati itu. Bahkan contoh nih ya, kadang gue ngobrol sama teman-teman yang bekerja di dunia hiburan dan mungkin mereka sangat terkenal sekarang gitu. Jadi kalau mereka jalan di umum gitu, mereka diliatin gitu-gitu. Gue dari dulu kalau ke Borobudur diajak foto, bukan karena gue siapa, tapi karena mukanya beda gitu loh. Jadi kayak itu memang udah kayak kebal aja. Jadi play the part aja. Kadang kalau ya diliatin gitu ya, mereka juga doesn't know better gitu. Mereka di tempat mereka tinggal nggak pernah ngeliat orang yang mukanya berbeda kayak gitu. Jadi gue pura-pura aja jadi orang situ. Ntar kalau tiba-tiba gue ngomong bahasa Indonesia, mereka lebih bingung lagi. Ini Londo iki iso basa Indonesia gitu kan, lebih aneh lagi. Jadi kayak gue just play the part, udah kayak autopilot lah dari kecil gitu. Hal-hal positif dan negatif banyak. Kalau kita balik lagi ke self discovery, kan ada orang yang melewati proses cepat untuk menemukan siapa dirinya dan tahu apa yang mau dicapai. Ada yang perlu waktu sangat panjang, bahkan mungkin sampai akhir hayatnya mereka clueless. Apakah karena perbedaan kultur ini dan pengalaman berbagai macam aktivitas yang lo lakukan membuat lo lebih mudah untuk menemukan diri lo dan tahu apa yang lo mau? Iya, pasti ada dengan perbedaan mempunyai latar belakang yang berbeda ini pasti ada sangat ngebantu gitu. Dalam arti bukan berarti karena gue dari dua kultur yang berbeda, tapi lebih dari kesempatan untuk ketemu orang lebih luas, culture lebih luas gitu. Tapi bukan karena gue campuran dan karena jadi sering travel, sering ketemu orang ini, itu yang sebenarnya ngebantu. Tapi justru gue merasa menemukan diri itu gue belajar dari ayah gue yang adalah orang Surabaya gitu. Oh, Surabaya? Surabaya. Kok di kepala gue Sunda ya? Yeah. Surabaya ya? Surabaya. Dan kayak justru kalau dari ibu gitu ya, mereka mungkin nggak tahu ya, mungkin gue salah, tapi kalau gue melihat budaya mereka itu lebih finding your passion gitu. Nah, kadang gue melihat beberapa anggota keluarga gue yang mungkin udah sepuh gitu ya, umurnya udah above 60 gitu, mereka sampai hari ini masih kayak I don't know what to do with life, orang sana. Dan yang gue belajar dari ayah gue justru kayak you don't need to find something in your life, just do it aja gitu. Mungkin lo jadi kasir selamanya itu ya udah, emang nggak semua orang harus menjadi seseorang yang kayak orang zaman sekarang selalu impiin gue mau jadi ini ya. Nggak kalau nggak selalu harus jadi begitu.
Karena kadang gue ngeliat teman-teman yang kayak pengen jadi ini, akhirnya dia nggak jadi. Dia nggak bisa accept the reality kalau dia emang nggak bisa jadi. Gitu. Jadi akhirnya frustasi. Denial. Jadi sedih mungkin. Apalagi zaman sekarang kan banyak perbandingan yang kita bisa lihat kan. Iya. Di sosmed ya, timeline muncul secara sadar dan tidak sadar itu memengaruhi kita gitu kan. Kalau tadi soal lo tahu apa yang lo mau, karena lo belajar dari apa yang lo dapatkan dari ayah lo, dan ya udah be it. Jadi lebih eksploratif dong ya. Sehingga itu yang membuat lo menjelajah berbagai macam keingintahuan lo. Mulai law firm, penyiar, terus starting the business, masuk ke acting dan lain-lain. Itu gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi ya coba-coba aja semua. Dan gue gak cerita gitu. Maksudnya? Misalnya kalau gue cerita ke keluarga, kebetulan ayah udah gak ada. Mungkin kalau ayah masih ada, mungkin dia akan kayak mungkin lebih baik jangan gini gitu. Ada yang ngebatasin. Jadi memang karena gue udah lumayan lama sendiri, dalam arti bukan mandiri sendiri tapi tinggal sendiri, udah keluar lama. Berapa tahun ya lo live alone? 17, dari 17 kuliah cabut. Dari situ bokap meninggal lo umur berapa? SMP. Middle school. Dan kehilangan sekali dong. Oh iya, dari situ langsung kayak tiba-tiba jadi dewasa. Dipaksa menjadi dewasa pada saat itu, kira padahal masih anak kecil juga. Iya. Cuman tiba-tiba kayak digampar realita dengan hidup gitu kan. Nah, dengan adanya dengan tidak adanya yang membatasi gitu. Kayak jangan ini, jadi gue kayak coba-coba aja sana sini gitu. Dan ketika gue cerita misalnya ke anggota keluarga, gue pengen coba ini nih, jangan, ini mah bahaya gitu kan. Pasti ada yang kayak gitu kan. Pasti. Jadi gue nggak mau cerita, ya gue jalanin aja. You keep it for yourself. Iya. Itu another introversion in yourself kali ya. Maybe. Or maybe because you are afraid to share these things, because you didn't think it's important, or you afraid they might give you some opinion. Bukan lebih afraid, lebih kayak I don't care about your opinion. Kayak lu mau ngomong apa? I don't give a damn. Iya. Daripada ribet. Gue coba-coba aja ya. Jadi kalau gue gagal lu nggak usah tahu, lu taunya yang bagus-bagus aja. Kayak gitu sih. Nah, menang jadi Best Supporting Actor 2 tahun yang lalu ya? Apa 3 ya? 3 kayaknya. 3 ya? 2024 3 ya. 3 ya? 3. Cepet ya? Cepet ya, gak kerasa. Gak kerasa banget. Itu jadi beban atau jadi apa menurut lo? Enggak juga sih. Lucunya kayak banyak teman-teman yang ngomong kayak, oh berarti lo habis menang Piala Citra harus apa, pilih-pilih film nih yang bener nih gitu. Terus lo abis Piala Citra udah terbukti nih, berarti lu nggak boleh mainin jelek. Kayak gue nggak peduli men. Ya maksudnya kayak gue sangat bersyukur mendapati piala itu, dan piala itu merupakan suatu kebanggaan pasti. Tapi bukan berarti itu menjadi kayak suatu beban, dan gue nggak mau menjadikan itu suatu beban. Ketika gue menang, project berikut yang gue lakuin gue ambil series. Dan itu banyak teman-teman yang kayak, gila lo baru menang Piala Citra langsung main film-film bagus, ngapain lo ngambil series, bodo amat gitu. Kayak doesn't mean like that gitu. Jadi of course pada awalnya gue manusia juga gitu. Ketika mendapatkan piala itu langsung banyak suara-suara yang sebelumnya ini pasti menjadi kepikiran juga, ada tuh sedikit beban pasti. Tapi gue berusaha kayak jauh-jauhin itu sih. Nggak mau di apa namanya, dipengaruhi. Iya, dipengaruhi dan jadi patokan gitu. Let it loose. Iya, let it loose. Kalau tadi kan lu cerita banyak tentang bokap ya, almarhum yang memberikan contoh secara tidak langsung ya, about being happy and choose to be happy. Kalau nyokap, kalau boleh tahu,
seperti apa pengaruh dalam perjalanan self discovery lo? Nyokap justru yang mendorong gue. Beliau itu dia lebih. Beliau tinggal di Jerman kan? Nyokap ya orang tinggal di Austria sekarang. Oh, di Austria? Ya sama lah. Iya, dekat lah. Ya dekat. Bahasanya juga sama. Tapi nyokap itu ya selalu yang dia mungkin dulunya hippie kali ya. Jadi bebas, free. Dia selalu kayak ya, lakuin aja gitu kan, cobain gitu, lakuin. Kadang terlalu begitu. Nah, ketika ayah meninggal, ini ada cerita sedikit. Nyokap itu kesusahan untuk mencari pasangan baru di sini yang mengerti pemikirannya dan budayanya dan udah seumur segitu kan. Dan pada saat itu kita kayak decide, ya udah lu pulang aja, nggak apa-apa kok, gue tinggal kuliah gitu. Dan dia pulang dan gue kuliah dan 4 tahun kemudian gue telepon, gue mau lulus, mau datang nggak? Gitu. Iya dong, datang dong gitu. Dia datang, ketemu di kampus dan pertanyaan pertama dia apa? Lu ambil jurusan apa sih? Gitu. Dia tuh segitunya bebas. Makanya nih, lu kuliah terserah gitu lo mau ngapain. Itu yang kayak gitu. Jadi dia yang very free, yang satunya yang very. Dia yang kalau dikasih adjektif yang dari tadi kita obrolin ya, nyokap itu mungkin lebih mencari, sedangkan bokap itu yang lebih dijalanin. Kayaknya sih begitu. Itu yang gue rasa ya. But both kedua mereka berdua sangat baik dan gue sangat bersyukur mendapatkan mereka sebagai orang tua. Iya. Terlihat sih betapa kedekatan lo sama nyokap ya. Yang muncul gitu walaupun berbeda. Pasti kan tiap orang beda-beda walaupun dari darah dan turunan yang sama tentu pasti beda-beda. Nah, kalau setelah mendapatkan pengakuan terus lo juga I don't give a damn gitu kan. Terus sekarang kalau ngomongin soal self discovery, dia lebih naik nggak stage-nya? Dalam arti setelah mendapatkan itu? Iya. Ya kayaknya sih memang kayaknya lebih naik ya. Dalam arti ini kan sebuah penghargaan kan ya, yang besar gitu. Iya. Dan pasti dari situ ya kita melihat kayak, dan mungkin orang-orang juga melihat kayak ya dengan adanya itu pasti mungkin lebih banyak opportunity yang dikasih. Dan kalau gue sih melihatnya sebuah penghargaan itu lebih pengingat untuk diri gue sendiri bahwa gue diapresiasi loh di pekerjaan ini gitu. Dan itu membuat gue untuk ingin lanjut lagi gitu, makin berkarya lagi gitu. Ya, jadi ada semacam cambuk gitu kali ya, dalam diri lo. Ya kayak gue pernah dengar interview chef yang dapat Michelin star. Jadi dia punya restoran enak, dia dapat Michelin. Dari situ kayak gara-gara gue dapet Michelin, berarti gue kerjanya harus bener gitu. Ya gue nggak mau itu jadi pengingat, tapi gue balik lagi nggak mau terlalu stres seperti chef yang dapat Michelin star. Ya itu sebagai penghargaan buat gue. Oke, gue diapresiasi dan gue sangat bahagia, tapi gue nggak mau menjadikan itu beban. Standar jadi lebih meningkat dong. Menilai sesuatu. Nggak juga sih, balik lagi lebih kayak kebutuhan gue untuk kebahagiaan gitu. Kalau managing expectation sampai bisa I don't give a damn. Ya. Nggak semua orang seringan lo ya. Pemikirannya gitu, seterbuka lo di usia sekarang, apalagi anak-anak di usia lo bisa dibilang nih kan late
millennials ya. Late millennials tuh kan punya ekspektasi, ada harapan, ada segala macem gitu. Kalau gua ngelihat, you are one of a kind yang dapat opportunity ini. Karena tipenya lo adalah ya udah coba aja, nggak ada masalah gitu. But then kan nggak semua orang punya luxurious itu ya. Betul. Ya kan? Ya. Ada faktor keberuntungan yang sangat besar pasti. Satu itu gue selalu menyadari itu dan menerima itu. Ya memang ada sangat besar, paling besar justru faktor keberuntungan. Sangat beruntung gue bisa terlahir di mempunyai orang tua seperti itu. Ya kan, sangat privilege untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran sekolah yang oke gitu kan, waktu yang nyaman. Jadi gue sangat merasa semua ujung-ujungnya luck juga gitu. Tapi what do you do with that luck, it comes back to you sih. Iya. Terus kalau ngelihat ke depan gitu, udah ada gambaran-gambaran berikutnya nggak? Maksudnya career in your job as an actor and as in businessman gitu. Lebih jelas nggak sih? Iya pasti, gue pasti ada bayangan gitu, kayak samar-samar kayak gue maunya seperti ini ya kurang lebih my life in 5 years. Jadi tetap ada omongan kata-kata ke diri sendiri kayak pengen deh ini gitu. Tapi nggak menjadikan itu beban ya. Kayak tahun depan gue pengen bisa melakukan ini. Jadi nggak ngotot, nggak ngoyo ya? Nggak. Lo? Pengen bisa melakukan ini gitu. Dengan cara gue mengatakan itu pada diri sendiri kan pasti hal-hal yang gue lakuin juga akan mengarah ke sana kan ya. Iya. Apa law of attraction kan? Iya. Dan ya gue berusaha melakukan itu. Jadi tapi juga nggak yang kayak I have to do this gitu kan. Gue nggak berusaha kayak gitu. Yang penting sih kalau menurut gue balik lagi kayak the choices I take it's about happiness satu, dan kedua ya supaya gue bisa nyaman aja sih. Itu juga faktor sih, selain kebahagiaan bisa nyaman gitu. Kalau nggak bahaya juga ya. Mempunyai pekerjaan sebagai aktor itu sesuatu yang sangat tidak sustainable menurut gue. Walaupun ada banyak contoh aktor bisa hidup dari karirnya gitu kan, sampai at the end of time. Yes. Tapi lo tidak melihat itu. Yeah. Karena you think is dangerous. Banget. Kayak sesimpel tadi gue jalan ke sini aja naik ojek online, tiba-tiba jatuh aja itu kan udah nggak bisa kerja. Ya nggak sih? Bahaya banget. Jadi gue kayak selalu berusaha gimana ya kalau misalnya gue kenapa-napa gitu. Ya insurance ya oke, insurance, tapi kayak how long does insurance last gitu kan. Jadi gue selalu berpikir kayak untuk mencari plan B juga di belakang. That's why maybe I also do something on the side. Terresonansi dalam diri lo tentang contingency plan. Gitu. What if I'm dot. Yeah. What if gue jatuh? What if gitu kan ya. Itu values dapat dari mana sih? Dari pengalaman bokap gitu. Your late father. Pasti ada dari situ. Karena dia hidupnya what if banget. Dari dulu. Benar-benar what if, kayak dari situ ya pasti. Dan impactnya apa? Lo lebih aware gitu. Lebih alert. Di belakang kepala pasti ada pemikiran gitu, lo bisa gini kalau begini. Bahaya gitu. Tapi ada pemikiran nyokap gue juga bodoh amat. Gak tau deh. Gitu sih kurang lebih. Nah kalau backup plan ya dan bisnis, ada yang mengatakan ke gue kalau lo tuh insting bisnisnya bagus banget. Enggak lah. Yoi. Enggak juga. Gue enggak. I don't. Gue nggak merasa itu. Lo jago muterin duit. Kelihatannya aja kali. Nah itu yang gue dengar. Nggak, menurut gue sih mungkin orang bisa ngomong kayak gitu karena mereka melihat gue melakukan, berani gitu. Kadang orang mempunyai satu
kapital, mereka untuk memutarnya di tempat lain gitu sangat takut kan. Sedangkan gue berani, tapi bukan berarti gue jago. Gue lebih berani aja. Dan banyak banget downs-nya. Ada beberapa ups-nya juga. Tapi ya gue gak regret. Gue learn from it. Jadi kedepannya gue akan tahu kayak, oh ini gue udah pernah lewatin kayaknya gak bagus nih. Bahaya gitu. Karena gue udah pernah gagal di sini. Dan sekarang itu lesson yang sangat mahal untuk mempelajari hal itu. Tapi kalau sekarang gue bisa ngomong kayak gini, gue balik ke 5 tahun yang lalu, gue nggak bakal tahu gue bisa kayak gini. Oh kayaknya oke nih gitu. Jadi itu kayak pelajaran aja sih. Apa aja sih kalau boleh tahu? Nggak banyak side business juga yang lo lakuin kayak ada 3-4 gitu. Mostly kayak cuma investasi. Investor. Yeah, angel. Dan gue nggak meddle into it. Mostly gue nggak meddle into it. Ya gue ketemu sama orang, I trust this person gitu. Udah, gue ikutan dong. Kayak gitu aja sih. Parfum masih jalan? Kalau parfum itu lebih job. Oh job? Yeah, it's a job. Parfum it's not mine. They hired me. Oh, Oke. Ya kalau yang benar-benar kita handle sendiri, bukan yang invest itu. Yeah. Itu ada clothing. Jalan tuh. Lumayan. Ya berjalan sesuai yang kita mau ya. Kita juga bukan mau tujuan utamanya bukan untuk nyari uang, tapi tujuan utamanya lebih untuk membuat sesuatu yang pada ujung-ujungnya kalau menghasilkan ya bagus banget. Gimana lo menghadapi kegagalan pada akhirnya yang bisa jadi good lesson learned for you? Ya pasti gue pertama-tama kayak gitu kan, salah nih. Dan setelah itu ya gue berusaha mencoba untuk coba lagi gitu. Oh coba lagi? Iya coba lagi. Tapi untungnya, for the second time? Ya for the second, third. With the same business? No, different. Yang lain? Or different idea. Tapi dari dulu gue suka nyoba. Kayak zaman kuliah tuh gue pernah bikin. Nyokap banget berarti ya lo ya? Nyokap banget, tapi ada bisnis. Nyokap tapi gak gitu. Gue zaman kuliah pernah bikin bakmi. Jadi kayak iseng aja sama teman berdua gitu kan. Kayak pulang kuliah kita bikin bisnis bakmi. Namanya bakmi adu. Bakmi apa? Adu. Jadi kayak dikonsepin kayak gaul gitu. Tapi ya Dian kayak di situ belajar banyak. Oh ini nggak bisa, ini bisa. Oh ini harusnya gini, ini gini. How to manage karyawan dan lain-lain gitu sih. Jadi kayak coba, dan itu benar-benar gagal total, rugi dah tuh. Tapi ya it was fun, jadi ada cerita kan. Jadi ada kayak pengalaman. Dan lo nggak takut untuk nyoba yang lain? Enggak, jangan dong. Udah ketemu path-nya belum? Belum. Sampai sekarang? Belum, masih belajar banget terus. Masih belajar banget. What's your end in mind? Kalau memang aktor bukan jadi pilihan hidup untuk disandarkan sebagai pendapatan. Ya. Apa dong? Your end in mind. In another life atau gimana? No. In this life. Kalau aktor bukan jadi pilihan hidup lo karena lo tahu lo nggak bisa bergantung sama ini karena it's dangerous as you said. Ya kan? Ya. Tapi kan lo bilang gue belajar untuk punya backup plan. Ya kan? Tapi tetap gue akan sangat sedih ketika gue udah nggak bisa melakukan acting lagi. Why? Karena I don't know what else I can do that makes me happy. Gue bahagia banget. Gue benar-benar bahagia banget. Ketika gue di law firm, gue punya satu teman baik dari kecil dan dia menjadi gue menjadi best man-nya di nikahan dia juga. Dia telepon dari dia privilege enough untuk kuliah di Amerika. Dia telepon tiba-tiba randomly, Jer, gue ketemu passion gue, periklanan, dia bilang. Gue akan ngelakuin ini sampai mati, katanya. Terus gue kayak denger itu, oh iya gila, kok bisa gitu ya? Gue sih kayaknya gue jack of all trades deh. Gue suka ini sedikit. Gue kayak gak bakal bisa sama lu, kayak kita memang beda orang aja, gue bilang. Udah.
Fast forward berapa tahun kemudian, gue lagi preparasi film pertama, syuting film pertama, yang sama sekali no idea apa cara lampu, kamera, nggak ngerti sama sekali. Dan di situ gue bahagia banget. Dan gue telepon dia, gue bilang sama dia, sekarang gue ngerti maksud lo. This is what makes me happy. Dan ketika gue kehilangan ini, misalnya gue udah nggak bisa lakuin ini, gue benar-benar akan sedih banget. So gue nggak ada kepikiran selain ini apa, itu gue nggak ada kepikiran. Mungkin kalau dipikir-pikir ya around di sekitar dunia hiburan juga. Dan temen lo masih di agency? Masih, udah punya sendiri bahkan sekarang. Wow, keren. Udah punya sendiri dia. Nah ngomongin soal actors life ya, kan lo dari kacamata millennials, punya ekspektasi tentang cara komunikasi di set kayak gimana. Director yang rata-rata usianya terpaut agak jauh dari lo, ada generasi-generasi yang jadi orang tua lo kali, jadi apa yang juga beda. Bagaimana lo bisa mensiasati perbedaan-perbedaan itu dalam konteks membangun relasi, membangun ekspektasi, bisa jadi good teamwork, team player. Yang pasti pertama-tama ya kita, setiap orang kan berbeda-beda ya. Kayak dari kecil kalau kita kerja kelompok gitu, pasti kan si ini sukanya ini, si ini gitu kan. We have to be a team player kan. At the end of the day kita kan kerja gitu. Jadi pertama-tama ya kayak gue ngelihat ini beliau orangnya seperti apa gitu, cara kerjanya. Ini kan set dia gitu. Jadi gue yang ikut set dia, jadi gue harus jadi yang team player. Oh beliau kerja seperti ini, jadi gue memposisikan diri gue. Oh ya udah, kalau memang dia harapannya gue seperti ini, posisi ini, ya gue memposisikan diri gue seperti apa yang dia mau. Tapi akan gue tambah sesuatu yang mungkin dia nggak tahu dia perlu, which is dari diri gue sendiri. Lo nambahin added value maksudnya gitu. Jadi dan gue nambahin sesuatu yang menurut gue it's right. Kayak menurut gue begini nih gitu. Gimana menurut lo? Setuju nggak? Diskusi apa? Jadi gue memposisikan diri. Pasti gue dengan sutradara A atau dengan sutradara B, dengan produser A atau dengan produser B, gue memposisikan diri gue berbeda gitu. Yang satu lebih pengen kekeluargaan misalnya, cara bekerjanya. Ya gue jadi, kalau gue bisa ya, kalau gue memang nyaman, gue jadi keluarga lo juga. Kalau satu melihatnya hanya sebatas ini kerjaan doang, hubungan profesional. Ya, gue juga nggak mau masuk ke lo. Ya udah segitu aja. Tapi tentu gue akan ngasih sesuatu dari diri gue sendiri yang gue nggak bisa filter. Ini emang gue gitu. Your authenticity. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau apa yang lo mau tampilkan sebagai aktor atau sebagai seorang persona di publik, lo pikirin juga gak sih kayak gue pengen portray diri gue kayak gini nih, Jerome Kurnia tuh gini loh sekarang. Ada gitu-gitunya gak sih? Membangun persepsi dengan sadar ya. Ya. Lebih kayak itu proses yang sangat panjang tuh. Menarik kayak apalagi apa yang dilihat di Instagram. Sekarang kan yang dilihat di Instagram kan. Kayak orang pertama ngelihat diri lu tuh dari Instagram gitu. Orangnya kayak apa sih? Gue belajar early on, apa yang lu portray diri lu di Instagram itu nanti akan membatasi lu. Gue inget banget awal-awal itu ada salah satu pemain, dia itu ngamuk ketahuan di foto lagi ngerokok. Karena dia udah brandingnya itu kayak nggak mungkin nih anak ngerokok gitu. Karena nih anak baik gitu. Jadi gue dari awal gue udah belajar, oke, gue akan nge-portray, nge-brand diri gue sendiri. Of course a better version of myself, itu pasti. Iya. Tapi dengan tembok-tembok yang lebih luas gitu. Gue masih bisa pengen party.
gue masih pengen bisa kelihatan ngerokok tanpa harus dijudge. Oh iya iyalah dia ngerokok orangnya kayak begitu. Jadi lu juga nggak terlalu consider batasan-batasan yang lebih sempit maksudnya kan? Iya. Karena gue nggak mau sampai hidup gue terhambat, gue harus ngumpet-ngumpet. Karena yang lo cari adalah happiness. Betul. Tapi tentu at the end of the day gue juga harus nge-refine sedikit. Dalam arti kayak gue juga harus membagus, bukan kayak sembarangan juga kan. Tapi kadang gue juga bingung karena orang mempunyai perspektif beda-beda ya. Kayak orang yang nggak kenal gue ngelihat diri gue dari Instagram, ada yang ngiranya gue kayak begini. Terus gue kayak, oh masa sih, menarik ya kalau lu ngeliat gue kayak gitu. Terus ada yang ngeliat gue kayak gini. Jadi apapun yang gue mau portray ternyata di setiap orang beda-beda. Ada yang garis besarnya mirip gitu, tapi setiap orang berbeda-beda. Tapi mau lu ngeliat gue kayak gimana, yang penting selama apapun yang gue masih ingin lakukan itu masih lu nggak kaget gitu ya, it's fine sih menurut gue. Kalau pengalaman main film yang paling berkesan pasti banyak sepanjang karir. Tapi yang tak terlupakan, either moment or teaming up. Kalau yang tak terlupakan pasti yang pertama kali. Boleh ceritain? Jadi ya buat gue pertama kali itu yang paling tak terlupakan. First experience. Benar-benar anak yang nggak ngerti apa-apa. Pengalaman cuman ikut teater di sekolah. Jarang nonton film, apalagi film lokal. Nggak tahu siapa itu siapa. Cuma tahu beberapa orang aja. Seperti sutradaranya gue tahu gitu. Jadi gue benar-benar ngerasa, wah, gue one lucky boy. Gue ngerasa kayak I belong here, tapi gue nggak tahu apa-apa dan kayak langsung dapet yang bisa dibilang terbaik gitu. Sangat beruntung. Jadi itu benar-benar perasaannya yang kayak, wah gila, ini gue kayak bahagia banget. And gue mulai hari ini gue akan belajar untuk kayak tahu semuanya. Mencari tahu. Ini apa, dia siapa, ini siapa gitu. Kayak gue benar-benar nggak tahu orang yang fokus puller aja gue nggak tahu dia ngapain. Gue kira kayak ini orang ngapain, wow. Karena gue nggak pernah kayak research about it. Gue juga nggak tahu kenapa gue nggak pernah research, stupid. Tapi gue kayak nggak tahu dan tiba-tiba langsung terjun dan gue kayak wah ini benar-benar bahagia banget. Super duper nervous. Dan yang susah adalah merubah kegugupan itu menjadi excitement itu sih. Gimana caranya? Nggak tahu ya. Pokoknya nggak semua orang punya teknik itu loh. Dan kesadaran itu kan dari tense yang tinggi terus di twist. Jadi excitement. Gila loh. Orang kan di mana-mana kalau udah punya tense yang tinggi ya bubar udah. Berantakan. Tapi lu bisa channeling itu menjadi sebuah excitement. Berusaha. Tell us how it is and how you do that. Interesting to know. Jadi ya pasti ya gugup kan. Physically sama gitu ya perasaannya. Jantung berdebar. Duk, adrenalin. Saking kencengnya lu jadi kayak lupa, jadi kayak bodoh gitu kan. Out of control, bingung. Terus kayak mungkin kayak pemikiran bahwa lu kalau ngikutin badan lu, if you let your body take control of your mind, lu kalah gitu kayak gitu ya. Mungkin gimana jelasinnya susah, tapi lebih kayak jangan sampai badan lu take control of your mind gitu. Di situ ya mungkin gue juga mikirin kayak apa yang buruk akan terjadi gitu. Sebenarnya ini nggak ada apa-apa, lu cuma kayak gini karena lu bingung, karena lu nervous, lu kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi ketika lu dimakan sama badan.
Dan kebagusan-kebagusan yang bisa terjadi ketika lu nggak dimakan sama badan gitu. Habis itu kayak jadi mempunyai clarity untuk menentukan lebih baik badan mengalahkan pikiran atau pikiran yang harus mengalahkan badan dan memberikan perbandingan itu dan efek ke depan dalam menangani sebuah tugas gitu ya? Iya. Lebih kayak nervous nih, uncontrol kan, terus kayak gila, buyar nih gitu kan. Tapi ya mencoba kayak dulu itu kayak kita ambil jadi kayak excitement, buat energi kali ya. Mana jelasnya susah sih. Ya benar, itu benar. Definisi yang tepat bahwa tubuh tidak boleh mengalahkan pikiran kita karena pikiran itu adalah sebuah kekuatan dan kita hidup dengan pikiran kita 80% sepanjang kita hidup. Maksudnya how we control our pikiran, our thought. Sehingga itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa kan. Karena kalau badan lo sakit, gue percaya sekali sih Jar, badan gue sakit tapi pikiran gue mengatakan enggak, itu bisa jadi afirmasi buat gue. Ya kan ya, dan itu jadi energi baru buat lo kan. Setuju. Lo tidak membiarkan badan lo take over your thought. Dan di saat yang bersamaan split second, lo bisa overcome that situation. Setuju dan banget. Itu biasanya akan selalu berhasil dong untuk kita bisa mengalahkan perasaan itu kan. Ketika serangan itu datang, ketidaknyamanan itu datang dalam berbagai macam situasi dalam kehidupan atau pekerjaan kita bisa berpikir dari cara pikiran kita bekerja. Kan dibilang pikiran itu adalah mesin kecerdasan yang bisa ngatur kan emosi lo gimana, critical thinking lo gimana, analisa lo gimana, strategi-strategi yang bisa lo lahirkan gitu. Gila. Memang canggih banget. Iya. Canggih banget. Makanya gue paling anti kalau orang ngomong gue kayak mau sakit deh gitu. Ya lu ngomong kayak gitu sakit beneran. Sugesti ya. Iyalah. Kayak ya udah nggak usah diomongin, bilang aja enggak gue nggak sakit. Kalau sakit ya udah gitu ya kan. Dalam setiap peran yang lo jalankan, sugesti-sugesti itu lo timbulkan dong. Karena kan gue tahu acting tuh memerlukan kelahiran sebuah sugesti yang dihidupkan. Karena kayak gue mengamati ya, misalnya kayak baca skrip, orang-orang yang gue lihat di sekeliling gue baca skrip terus membayangkan, terus kemudian mencoba untuk membangkitkan, menghidupkan. Ya tentu itu kan dengan bantuan imajinasi dan juga membangun sebuah sugesti. Kan gue nggak ada di area itu ya, tapi gue menjadi observer awam. Gimana menurut lo? Ya kalau gue sih lebih setuju, tapi setiap orang pasti beda-beda ya. Kalau gue lebih kayak oke, gue dapet ini udah ditulis dengan sangat baik gitu, cuma giliran kita untuk berimajinasi aja, bener. Jadi gue kayak baca terus gue bayangin, oh kira-kira contoh karakternya si A ini, oh kira-kira si A tuh orangnya begini, nanti akan kayak gini sesuai dengan yang udah ditulis. Tapi kayak ntar dia ada tambahan ini, diskusi sama yang nulis, sama yang saudara, sama produser, sama siapapun yang berwenang. Setuju mereka, ya udah gue bayangin udah set. Udah oke nih, ya udah buang. Simpen, bukan dibuang. Habis itu udah. Nanti ketika mau syuting ya dikeluarin lagi gitu. Pas syutingnya aja, bukan pas sehari-hari. Gue nggak cocok sih kayak begitu. Karena ada orang yang kayak, nah itu baru gue mau nanya, kebawa kan? Kebawa. Ada ya, gue nggak bilang gue bener, dia salah, dia bener, gue salah. Tapi orang beda-beda. Tapi gue nggak bisa yang kayak oke nih, gue karakter gue si A yang tadi gue bilang, berarti gue mulai hari ini gue harus makan, hidup, tinggal seperti A. Gue nggak bisa kayak gitu. Nggak bakal bahagia gue. Stres banget. Apalagi orang-orang sekitar gue, pasti. Iya kan, totally different person ya. Iya. Jadi di kepala lo, di alam bawah sadar lo tuh adalah the purpose being happy and feeling comfortable. Jadi lo dengan sadar, dengan mudah bisa melihat ini sebuah peran, bukan sebuah kehidupan sehari-hari. Jadi buat lo gampang sekali to cut it off. Kebanyakan aktor-aktor yang gue tahu di luar negeri suka kebawa kan. Makanya jadi stress level yang tinggi.
Dan yang gue tahu juga kalau di luar negeri ada psikolog, psikiater yang bisa membuat mereka keluar dari karakter mereka setelah mereka memainkan itu, karena bisa jadi stres yang sangat tinggi. Tapi ada yang ke bawah terus. Tapi yang gue tahu katanya di Indonesia nggak ada ya. Apa ini? Kayak tim psikolog yang bisa membantu untuk mengeluarkan karakter kita yang asli dengan peran yang kita bawakan, sehingga kadang-kadang suka ke bawah. Pasti ada sih. Mungkin tapi bukan difasilitasi, tapi mungkin kita sendiri yang harus difasilitasi. Dan ya mungkin secara nggak langsung, walaupun gue melakukan pendalaman karakter seperti yang gue bilang barusan, mungkin tetap ada sesuatu yang nempel yang tanpa gue sadari. Gue nggak tahu, tapi at least gue nggak berusaha untuk seperti itu. Seperti yang kayak gue harus begini, nggak gue bayangin gue udah oke, setuju, oke, syuting, oke, action, ya gue jadi itu, gue yang sesuai yang dijanjikan, sesuai yang dibayangin, ya cut, udah gue balik jerong lagi. Dan makanya menurut gue dalam suatu proses pembuatan film untuk gue, yang paling rumit, yang paling susah itu ketika reading, bukan ketika syuting. Jadi lu ketika reading udah, ini kan kayak diskusi gitu kan, mau bikin gedung, udah setuju, tinggal eksekusi, pasang. Tentu nanti banyak ketemu problem yang kita find out together. Gue lebih merasa kayak gitu sih. Tapi balik lagi ke psikolog, menurut gue ya mungkin nggak ada yang khusus ya, gue nggak tahu ya, mungkin gue salah, nggak ada yang khusus untuk spesialis dalam pendampingan, mengeluarkan orang, mendampingi dan lain-lain. Gue nggak tahu, tapi menurut gue sih personally, ketika orang memang privilege enough untuk bisa membiayai seorang psikolog untuk dirinya, menurut gue sangat baik dan penting. Gue sendiri juga ngobrol dengan psikolog, tapi gue melihatnya bukan sesuatu, karena kadang apalagi di Asia ya, ketika orang ngobrol sama psikolog pasti berarti ada something wrong with him gitu, ada something wrong, kayak trauma dan lain-lain. Enggak sih, menurut gue kayak psikolog itu sesimpel seperti olahraga. Gue nge-gym aja, ini satu olahraga, gue yang ini lagi olah jiwa. Jadi sesimpel itu. Tapi ya memang nggak setiap orang mempunyai privilege untuk pergi ke gym dan ke psikolog. Dan juga banyak orang sekarang juga dengan challenge yang begitu besar hidup di zaman sekarang, ya urusan yang berhubungan dengan mental tuh jadi makin besar ya, mental health issue kan. Habis pandemi banyak psikolog-psikolog yang kemudian terjun untuk membantu mereka-mereka yang merasa devastated, frustration dan so forth gitu. Acting ini membantu lo untuk bisa memiliki kemampuan dalam memanage mood dan emosi lo nggak sih dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Karena kalau gue ngelihatnya ya, dunia acting itu membantu seseorang untuk bisa membangun sebuah relasi yang lebih baik. Dan aktor itu menurut gue memiliki sebuah privilege di mana dia bisa menjadi orang lain dalam tempo tertentu dan mempunyai pemikiran yang berbeda. Jadi bayangkan kayak lo dengan berbagai macam film atau series yang udah lo mainkan, lo punya berbagai macam perspektif baru tentang karakter A, karakter B, karakter C, yang akhirnya bisa memengaruhi lo juga gitu. Setuju. Dan pada akhirnya menurut gue aktor itu harusnya lebih beruntung ya dalam managing their relationship with other people. Ya, setuju banget. Selain kita belajar dari orang-orang fiktif, karakter-karakter, tapi juga kan kita bekerja dengan orang-orang beda-beda terus. Jadi banyak banget ketemu orang, dan gue merasa kayak gue sangat, sebagai extrovert yang tadi kita udah bahas, gue sangat bahagia bisa ketemu orang berbeda-beda terus gitu. Aneh-aneh orang ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Orang aneh-aneh banget, terus gue jadi mikir, apa jangan gue yang aneh? Ya gak sih? Iya. Jadi ya gue sangat merasa di situ, of course secara tidak langsung ngebantu gue untuk berrelasi
dengan orang, cara membawa diri, cara berbicara dengan orang gitu sih. Makin lama makin banyak pelajaran yang gue pelajari sih. Bener, setuju. Lebih membantu. Artinya dalam situasi tertentu lo bisa switch gitu. Gue harus acting karena menurut gue hidup ini kan juga kita perlu acting. Bukan dalam konteks untuk mengelabui atau membohongi seseorang, tapi we don't want to hurt them. Like I disagree with you, tapi gue harus menahan itu untuk tidak menunjukkan kalau gue tidak setuju dengan lo. Karena kalau gue menunjukkan itu membuat lo terluka atau tersakiti misalnya. Dan ya benar, dan gue juga belajar gitu kayak kayaknya orang ini tidak bisa menerima the bitter truth. Jadi kalau gue bilang kayak ini baperan nih nggak bisa gitu, tapi ada kata kayaknya nih orang bisa diajak diskusi gitu dan belajar kayak gitu. Dan juga tentu karena kalau lagi memerankan suatu karakter itu gue ngerasa juga sangat privilege dan sangat kayak beruntung. Kapan lagi gue bisa teriak-teriak kayak orang gila misalnya, ya kan? Orang nangis tuh malu. Kalau di budaya yang gue tahu ya di kita gitu kan, laki-laki nangis itu sangat memalukan gitu. Tapi lu dikasih ruang untuk menangis, dibayar untuk nangis, ya seru sih. Lu bisa kayak itu, wah, it's fun menurut gue. Of course, tangisan yang dikeluarin itu bukan dari Jerome, tapi dari si A atau si B gitu. Tapi it's fun aja untuk kayak sesaat merasakan menjadi si A, si B, si C gitu ya. Itu kan yang privilege. Tapi yang nggak enaknya apa sih? Jadi aktor. Banyak. Atau nggak ada? Banyak dong. Apa tuh? Ya pastilah, namanya juga. Ya nggak tahu Pak. Bapak ceritain dong Pak, tolong. Minum dulu. Banyak lah. I mean, at the end of the day, gue melihat ini it's not about sesuatu yang kayak gue aktor gitu, it's the job gitu kan. Pekerjaan, gue Jerome kok gitu. Gue manusia, bukan kayak aku aktor gitu dan nggak, gue nggak ngeliat gitu. Gue ngeliat it's a job, it's a occupation. Pasti ada ups, ada downs gitu. Dalam semua pekerjaan pasti begitu kan? Iya, pasti. Ada consequences. Ada harga yang mesti dibayar. Apa sih yang biasanya selalu kerap kali muncul dalam setiap produksi film yang itu menjadi yang sesuatu menurut gue kayak gue juga sebagai diri gue sendiri nggak tahu gimana cara membuatnya lebih baik. Gue nggak tahu gimana untuk menghindari itu. Tapi salah satunya adalah hal-hal teknis seperti jam kerja yang sesuai dan scheduling yang sesuai gitu. Ya, gue juga nggak tahu gimana cara make it better. Bahkan yang the best of the best in the industry di Indonesia aja masih melakukan kesalahan itu, apalagi gue. Kayak gitu sih. Tapi ya namanya balik lagi, namanya pekerjaan pasti kan ada ups and downs. Gitu sih. Acting memberikan lo apa selain whatever we discussed before ya? Tapi yang lebih prinsipil dalam pembentukan lo to have your self discovery faster. Apa sih pembelajaran itu? Lebih kayak tahu kira-kira apa sih yang gue sebenarnya suka gitu. Gue jadi kayak ternyata gue suka ini ya, gue nggak tahu. Hal-hal kecil misalnya kayak gue nggak akan pergi ke tempat ini kalau gue lagi nggak syuting. Dan ketika gue udah pergi ke situ, gue jadi tahu ternyata gue suka ini. Gue nggak akan melakukan ini ketika gue nggak syuting, nyetir mobil off-road atau sesimpel naik sepeda di sawah gitu. Gue nggak akan tahu gue suka ini kalau gue nggak acting, karena gue nggak akan kepikiran untuk melakukan itu. Jadi lebih ke experience yang lo dapetin ya, yang membantu lo to have your self discovery faster. Gitu. Gue punya 3 pertanyaan terakhir. Oke. Yang pertama adalah tentang filosofi hidup. Apa sih yang membuat lo memiliki sebuah
keyakinan atau belief dalam self discovery lo? Sebenarnya bingung juga ya jawabnya gimana ya. Kayak ya just do it aja sih gua. Kayak benar-benar kayak gue lakuin aja gitu. Gagal, berhasil itu urusan nanti nih. Kayak benar-benar ya gue jalanin aja dulu. I'm not perfect. Gue bukan yang paling benar, gue banyak salah. Tapi at least ketika gue decide untuk melakukan itu, I know it makes me happy and it's one step to find myself. Tapi at the end of the day, kayaknya gue nggak perlu cari tahu diri gue sendiri itu siapa sebenarnya. I don't need to find out kayak who am I to do, kenapa gue ada di bumi ini, untuk ngelakuin apa, nggak perlu sih kayaknya. Gue cuma ya jalanin aja, sesimpel itu. Toh di pemikiran gue ini mungkin sedikit gelap ya, tapi ketika satu hari nanti gue akan mati gitu, akan meninggal, ya juga nggak ada yang peduli, butiran debu gitu. I don't need to put something on the world gitu. Kayak misalnya pun gue one day jadi orang yang sangat besar, dikenal satu dunia, juga dalam 100 tahun juga udah yang lupa gitu. Kayak nggak penting. Kalau jadi ya gue try to enjoy aja terus, bukan kayak try to find something gitu sih kalau gue ya. Okay, so that tagline, just do it and then enjoy and being happy, so that you can also be comfortable in any given situation or circumstances. Kayak gitu ya. Okay. Free spirited. Ya. Free spirited, tapi tetap dipikirin. Contingency. Jangan terlalu free juga, bahaya. Iya. Terus kalau ngomongin soal aktor kan juga seorang komunikator ya. Dalam peran yang mereka jalankan dan dalam pekerjaan lo di luar set, lo juga mengomunikasikan tentang karakter, peran, dan inisiatif dari film yang dibuat gitu. Dan lo pernah jadi penyiar radio juga. Apa sih 3 komponen penting dalam komunikasi menurut lo? Kalau menurut gue 3 dalam komunikasi ya. Iya, dalam komunikasi ya. 3 komponen penting ya, sebetulnya apa yang mau didengar itu juga menurut gue melalui sebuah film kan kita kasih lihat apa sih sebenarnya yang orang penonton atau pas siaran pendengar sebenarnya mau lihat atau mau dengar gitu, apa yang mau diterima mungkin lebih tepatnya katanya, apa yang kira-kira mereka suka untuk diterima, karena at the end of the day it's entertainment gitu. Satu menurut gue apa yang kasih lihat memberikan apa yang mau diterima dari dia, mau yang mau didengar atau mau yang mau dilihat. Dan kedua menurut gue kasih lihatnya harus dengan jelas gitu, supaya apa yang kita mau sampaikan itu nggak meleset, ntar malah jadinya salah. Lu mau ngelucu malah jadinya jayus, lu mau serius malah jadi lucu, kan nggak lucu. Jadi harus kayak ngarahnya ke sana. Mungkin satu lagi jujur sih, penuh dengan kejujuran gitu. Karena kalau lu kasih lihatnya dengan tidak jujur, orang juga nggak, they don't buy it. Dan ya just try it, ya just be honest. Karena terasa ya kalau orang fake. Iya kerasa lah kalau fake. Kalau lu siaran, gue dulu sering banget kok kalau siaran dipasang lagu yang gue sama sekali nggak suka gitu. Dan kayak ini a new single from gini. Dan teman gue yang udah siaran lama, bro lu kedengeran banget ngomongnya kayak nggak suka gitu. Jadi it's not honest. Jadi ya menurut gue itu apa yang mau diterima, cara penyampaiannya, dan jujur. Oke, gitu, terakhir ya. Gue mau lo jujur. Apa pendapat lo tentang wanita di mata lo saat ini? Atau perempuan? Atau pacar kali? I like that question, honestly. Ya menurut gue perempuan adalah suatu makhluk yang
Perempuan tuh gue nggak bakal pernah bisa ngerti sampai akhir hidup gitu ya. Benar-benar berbeda banget. Tapi buat gue, I always need, gue selalu perlu satu perempuan dalam hidup. Itu pasti. Perempuan itu sesuatu yang sangat indah. Benar-benar sulit dimengerti tadi sulit ya, dimengerti. yang lo bilang pertama kali. Dan lo gak akan ngerti-ngerti juga. Gak akan ngerti, karena sesuatu yang sangat indah itu lo gak perlu ngerti. Ya kan? Kayak kok diamond bentuknya bisa begini tapi indah ya. Baik lagi. Ya kayak gitu. Ini ngomongin ibu kan? Gak tahu. Ya gitulah.